pengadaan barang dan jasa BGN di tahun 2025 mencapai 6,31 triliun. Fungsinya apa? Kepala sapi sama kepala lele. Cakep. Menggunakan rompi pingle. Priben kabare? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat kabehane. Langsung ge. Sekarang kita mau ngebahas MBG. Iki Bapak Bopeng siapa sih arane kah? Dadan Hindayana kayak bisa lah ya. Di Borgol. PUAS apa? Ngerti nang dewek. Cekidot. Nah, inilah pola makan siang gratis tidak akan menjadi membebani negara dengan ragam interpretasi. Harus pakai harus mikirin senok, mikirin segala macam. Saya mau orang kampung, rumusnya gampang. Kasihin aja ke orang tuanya uang, orang tuanya masak, beli rantang sendiri untuk selamanya. Ini usulan saya, kan kebijakannya kebijakan nanti pemerintah pusat, ya kan? Dari berbagai simulasi, saya membuat simulasi sendiri, idenya Deddy Mulyadi, yaitu uang 15.000 berikan pada orang tuanya, nanti orang tuanya yang masak, saya yakin nanti plus susu tuh dapatnya. Antara yang dimasakin kolektif di sekolah dengan yang dimasak orang tuanya jauh lebih baik dimasak orang tuanya. Ini contoh ya, dagingnya cukup, ayamnya cukup, ikannya cukup, telurnya cukup, buahnya cukup, plus anak-anak dan selera anak-anak. Kan anak-anak itu lidahnya lidah masakan orang tua. Nah, nanti kemudian orang tuanya jadi rajin bangun pagi karena dapat 15.000 untuk masak anaknya. Kalau anaknya satu, kalau anak yang disekolahin di SD-nya 5, berarti per hari dia 45.000 subsidi dari negara yang untuk masak orang tuanya. Feeling saya ibu bapaknya ikut makan di situ. 65.000 ya. Gitu. 75.000 kalau memang 15.000 kali 5. BGN belanja motor, kaos, sepatu senilai triliunan. Fungsinya apa? Badan Gizi Nasional jadi sorotan tajam netizen, mulai dari belanja tablet, motor, kaos, sampai sikat sepatu, dan total keseluruhan mencapai triliunan rupiah. Dan ini memunculkan pertanyaan, kira-kira apa kaitannya hal-hal yang dibeli tersebut dengan pemenuhan gizi dan penanganan stunting? Belum lagi soal Menteri Purbaya yang kabarnya sudah menolak motor listrik dan komputer, namun tetap saja dibeli. Dari data pengadaan yang beredar, BGN tercatat menghabiskan 1,2 triliun untuk lebih dari 21.000 motor listrik, 1,1 triliun untuk laptop dan tablet, 113 miliar untuk jasa event organizer, 6,9 miliar untuk kaos kaki, bahkan 1,5 miliar untuk sikat dan semir sepatu. Total anggaran pengadaan barang dan jasa BGN di tahun 2025 mencapai 6,31 triliun. Yang sempak. Ada nggak sempak? Sempak biar double 3 tuh. Sempak. Atau ditaruh di muka si Dadan tuh. Sempak. Makin panas, Menteri Keuangan kita sendiri mengaku pernah menolak pengajuan anggaran motor dan komputer ini karena dinilai tidak sesuai prioritas program, yaitu belanja makanan. Tapi nyatanya barang-barang itu tetap dibeli aja. DPR berencana memanggil BGN untuk minta penjelasan soal transparansi anggaran ini. Sementara dari kalangan pengamat Center for Budget Analysis bahkan mencium adanya indikasi perburuan rente di balik pengadaan-pengadaan tersebut. Kepala BGN Dadan Hindayana berdalih semuanya itu sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Tapi pertanyaan besar tetap sama. Apakah uang triliunan rupiah ini benar-benar untuk gizi rakyat atau justru jadi lemak birokrasi yang membebani negara? Makan bergizi gratis, yang melaksanakannya harus ikhlas. Makan bergizi gratis tidak boleh berubah mencari gizi gratis. Kan itu yang penting. Kalau tidak boleh berubah mencari gizi gratis, maka tingkat teknisnya harus benar. Pelaksana teknisnya kan saya sudah lihat itu, bahwa satu porsi makanan 10.000 itu sudah dikasih untung 2.000. Maka tidak ada toleransi lagi kalau berkurang. Digarap dengan jujur saja sudah dikasih untung 2.000. Kalau dari 10.000 dikasih 2.000, berarti dia sudah dikasih 20% keuntungan. Nah, faktanya hari ini belanja kenapa terjadi? Satu, menggaji tenaganya murah. Karena menggaji tenaganya murah, maka pegawainya tidak mau terlalu larut dini hari bekerja. Maka dia memasak jam 9 malam, bahkan jam 8. Masakan jam 8 malam dikirim dimakan jam 12 siang besoknya. Pertama. Yang kedua, bahan bakunya diambil bahan baku yang murah. Selain murah, antara dibeli dan dipasok jaraknya jauh. Yang ketiga,
Rai, tempat makannya tidak dicuci dengan baik, tapi dicuci menggunakan barang-barang zat yang bisa menimbulkan efek bahaya. Kemudian yang keempatnya adalah alat makannya. Dapur makannya tidak higienis. Tangan yang digunakannya tidak higienis. Yang kelimanya adalah anak-anak yang makannya rentan. Karena dia masih usia pertumbuhan terhadap keracunan. Guys, Bapak KDM rongok nang guys. Bakal lagi ngomong gak enak nemen, Cak. Serius. Bakal lagi ngomong gak dirongok nang, diresapis. Lagi enak. Sorry. Di pause dikit, sorry. Lanjut Pak. Seluruh problem ini terjadi oleh apa? Menurut saya, niat pelaksana yang melaksanakan. Maka SPPG-nya harus ditutup karena dia tidak berniat dengan baik untuk mensukseskan program presiden. Itu pertama. Sehingga orang yang bekerja profesional ikhlas, kan ini yang harus dibangun. Sehingga ini menjadi kesuksesan. Top. Kepala MBGN dicopot, Nanik SD yang dipercaya menjadi ketua baru. Nah, dicopot kan? Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026 Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional. Yang pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Yang kedua, Saudara Lodwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Yang ketiga, Saudara Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras, dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional. Puas. Dadan selanjutnya digiring ke Jagung dengan dikawal anggota TNI. Puas lu. Banyak tingkah sih lu, tengil. Dadan terlihat masih memakai polos shirt warna gelap. Pakai baju oyen, Pak. Kejagung resmi menahan Dadan. Puas lu. Was. Ya. Was. Coro. Was. Mukanya kan blem-blem kan. Mejen kan lu. Mejen lu. Banyak tingkah sih lu. Orang di Arab mau dikasih MBG juga. Puas. Kejaksaan Agung menetapkan mantan pimpinan BGN sebagai tersangka penyimpangan tata kelola program MBG. Nah lo. Tiga tersangka, guys. Dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG pada Badan Gizi Nasional atau BGN pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Gue gemes banget sumpah. Gemes pisan. Beginilah momen saat ex kepala BGN Dadan Hindayana memakai rompi merah. Gue senang banget sumpah. Senang pisan. Gemes tadi. Mana nih? Ini nih. Dadan.
Gara-gara kepala sapi sama kepala lele. Cakep. Menggunakan rompi pingle. Kirain gua tuh mau pakai rompinya rompi Shopee, ternyata menggunakan rompi Barbie. Ya Tuhan, gegara ahli gizi. Cakep. Ternyata masuk jeruji. Ya ampun dah, cocok banget pantun gua pada malam hari ini ya. Makanya jadi manusia jangan pada serakah lu pada. Ya, kata gua juga. Bener, Po. Jangan Bener, pada Po. serakah. Iya. Jatah-jatah gizi anak bangsa aja lu kerumutin. Dasar semut rang-rang lu. Ujung-ujungnya kayak begitu kan, digiring. Iya. Menggunakan rompi emping. Udah kayak lipstik gua yang ada di bibir gua aja itu rompi empingnya. Aduh, ampun. Udah. Puas. Gua mudah-mudahan dulu ini mau minum Iya, Po, jus udah yang cakep, Po. adem. Udah Saking cakep happy-nya itu. gua. Udah, bye. Udah cakep, Po. Udah cakep. Satu kata buat lu dan puas. Gua puas banget beneran. Lu udah racunin anak-anak bangsa Indonesia. Lu udah makan hak-hak mereka. Resep banget dah. Nah, kita tengok guys. Petinggi BGN dirombak. Ini yang dicopot nih. Si kecoa laut Dadan dan ada Brigjen Pol Sony Sanjaya, wakil ketuanya, dan Majen TNI Laudek Pusung. Ini ketiganya sudah dicopot guys, dan diganti yang baru oleh Nanik Sdeang, kepala BGN, dan ditunjuk lagi wakil kepala BGN-nya itu Agustina Arumsari, Majen TNI Trenggono, wakil ketua BGN-nya juga. Semoga di kepemimpinan kali ini lebih amanah, lebih terarah, lebih sehat lagi bangsa anak Indonesia. Itu jangan keluarin duit lagi, aduh, buat kaos kaki, buat apa lagi ya, semir sepatu itu yang nggak penting. Tujuannya buat makanan bergizi gratis. Ya udah, fokus prioritaskan ke situ. Soal kaos kaki mah masih banyak di pasar malam noh, kayak kagak bisa beli aja lu. Ada baik. Gua Pengkhianatan mandat presiden, mega skandal banget. BGN. Baru aja dipecat Presiden Prabowo Subianto, mantan kepala BGN Dadan Hindayana langsung ditangkap Kejagung jam 4 subuh. Usut punya usut teman-teman. Salah satunya katanya soal mega skandal jual beli titik dapur MBG. Tentu ini tuh sebenarnya bukan cuma soal korupsi birokrasi semata ya, tapi pengkhianatan fatal terhadap mandat negara. Presiden udah BGN-nya, membangun guys. grand design berskala nasional dengan anggaran puluhan triliun rupiah. Buat apa? Buat nyelamatin masa depan bangsa lewat makan bergizi gratis, tapi malah dipermainkan pas eksekusinya teman-teman. Tapi ya bukannya fokus dulu buat berjalan optimal, para petinggi BGN ini malah bikin pengadaan yang nggak masuk akal dan ngabur-ngaburkan uang negara teman-teman. Dan ya kasus kayak gini sih ngasih bukti faktual kalau celah terbesar proyek strategis selalu bersumber dari meja oknum birokrat. Dan pada akhirnya ya kebijakan sehebat apapun nggak akan pernah sampai ke meja rakyat selama pengelolanya masih lapar harta dan kekuasaan teman-teman. Kita tunggu kabar terbarunya dan kawal MBG dari tikus berdasi. Pergantian kepala BGN dari Dadan Hindayana ke Nani Sdeang kembali memperlihatkan pola lama. Jabatan strategis lebih banyak diisi berdasarkan kedekatan politik ketimbang keahlian dan pengalaman. Pergantian dari Dadan ke Nani sebenarnya pergantian ahli serangga ke tukang kata-kata. Ibaratnya program MBG akan masuk 2 kali ke dalam jurang jenis yang sama. Pengelolaan bukan karena kompetensi, matinya meritokrasi. Dadan, akademisi IPB yang pakar entomologi atau ilmu serangga, memang tak memiliki latar belakang gizi manusia. Sejak awal diragukan mengelola program gizi. Kini ia digantikan Nani, wartawan senior yang pernah mengelola media, mungkin termasuk rubrik kuliner. Namun juga tak memiliki pengalaman dalam mengelola program gizi dan tata kelola pangan skala nasional. Jabatannya sebelum ini seperti hadiah dan bagi-bagi jatah. Komisaris Independen Pertamina, Wakil Ketua Pengentasan Kemiskinan, dan Wakil Ketua BGN Bidang Komunikasi Publik. Alasan penunjukan Nani bukan berdasarkan meritokrasi, tapi karena orang lama di lingkaran Prabowo. Ia sudah aktif sebagai tim sukses sejak Pilpres 2019. Nama Nani mengingatkan publik pada kasus Ratna Sarumpait 2018-2019. Saat itu Ratna yang juga bagian dari tim pemenangan Prabowo menyebarkan hoaks penganiayaan yang kemudian terbukti palsu. Ia divonis 2 tahun penjara karena menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran.
Nani termasuk orang paling awal yang terlibat kasus kebohongan itu. Dia ikut menyebarkan dan membawa kebohongan Ratna ke Prabowo. Nani pernah ikut menjerumuskan Prabowo. Meski akhirnya Ratna dikeluarkan dari tim kampanye itu, kasus itu menunjukkan risiko ketika loyalitas lebih diutamakan daripada kompetensi dan integritas. BGN bukan lembaga biasa, bukan tim sukses. Ia mengelola program MBG dengan anggaran ratusan triliun dan target jutaan penerima manfaat setiap hari. Kegagalan di tingkat operasional bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi langsung menyentuh kesehatan dan masa depan generasi anak Indonesia. Ketika posisi kunci diisi oleh orang yang lebih mahir merangkai kata atau setia secara politik daripada memahami ilmu gizi dan logistik pangan, publik berhak bertanya, apakah program ini masih soal membangun fondasi gizi generasi bangsa atau sekedar pergantian pemain untuk jatah orang terdekat? Pengelolaan gizi dari ahli serangga ke tukang kata-kata hanya akan menjadikan program MBG masuk 2 kali ke jurang yang sama. Begini loh, kan kalau memang jabatan-jabatan petinggi negara itu kan gak jauh beda, akan ada kedekatan di mana dia itu akan menggantikan posisi yang sudah dicopot. Pergantiannya oleh siapa? Oleh kedekatan ujungnya. Ya, sudah lumrah bos, bukan soal ini aja. Dalam setiap momen itu pasti ada. Dan ini sudah kayak hukum rimbanya memang di sana seperti itu. Yang penting saya sudah puas. Semoga kepemimpinan kali ini Ibu Nanik dan jajarannya, wakil-wakil ketuanya yang baru bisa dipegang amanahnya agar bisa menggembleng lagi, menata ulang semua yang carut-marut dari dapur-dapurnya juga, dari penyajiannya yang higienis agar tepat sasaran untuk sampai ke siswa-siswa anak bangsa Indonesia agar bisa dimakan lalu mereka menjadi sehat, ya benar-benar sehat. Nggak kayak sekarang ada keracunan. Tapi untuk lebih terarahnya lagi, benar kata Bapak Aing, duit 15.000 itu kasih ke emaknya. Karena walau bagaimanapun juga seorang anak itu akan paling doyan itu nomor 1 masakan emaknya itu. Nggak ada yang lain. Sehat selalu kalian semua, semoga terhibur dan nanti kita lihat besok lagi ada tayangan apa. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada salah kata. Kita jaluk maaf ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, klik, share, and subscribe. Komen. Celoteh Vario. Dadah. Assalamualaikum.